Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Syaifatul Ani, mahasiswa PPG Darjat 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 10 semester 2 dengan tema Peradaban Islam Dinasti Bani Umayyah. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana keadaannya? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Semuanya masuk ini? Semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, ya. Ya. Silakan saudari Olive bisa maju untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri dulu. Tangannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Absensi semuanya masuk ya. Ahmad Kurniawan, Ahmad Sofian, Devi Ayu, Habib Maulana, Irfan Anda, Lulu Anis Firdaza, Mas Ayu Anastasia, Muhammad Miftah Lulu, Muhammad Rigo, Muhammad Rizki, Putri Ayah Matul, Rehan Febiansa, Suasmi Septia. Baik, semua hadir ya. Masih ingat kan dengan pembelajaran yang kemarin tentang Khulafaur Rasyidin? Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Adalah tentang dinasti Bani Umayyah. Dapat dibuka
dinasti Bani Umayyah. Jadi tujuan pembelajaran ini apa? Yaitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Umayyah, ya. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh di situ yang paling penting, dianggap penting, yang mempunyai jasa atau kebijakan pada masanya. Kemudian yang ketiga, tujuan untuk mempelajari dari dinasti Bani Umayyah ini supaya kita tahu apa itu makna kepemimpinan. Karena apa? Pada zaman Khulafaur Rasyidin dulu itu sistem pemilihan pemimpin itu melalui yang namanya apa? Musyawarah. Jadi seperti itu ya. Jadi pembelajaran ini nanti pusatnya adalah kita mempelajari tentang proses atau latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah, mempelajari tentang tokoh-tokoh penting dalam dinasti Umayyah, serta kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya sosial budaya. Jadi untuk selengkapnya nanti bisa dipelajari di buku atau nanti saya share link video ya. Membawa HP kan? Jadi nanti setelah ini selain menonton di HP link yang saya berikan, nanti bisa juga saya tampilkan di video. Jadi kalian bisa menonton selama kurang lebih 5 sampai 6 menit ya. Dari situ sampean nanti meresum atau merangkum membuat materi presentasi di depan. Jadi nanti saya bentuk 3 kelompok ya. Dari 3 kelompok tersebut terdiri 4 sampai 5 anak. Nanti saya pakai nambah ya. Jadi teman kelompoknya kita bagi salah satu di antara kalian semuanya nanti menunjukkan 1 sampai 3 dan diulangi kembali sampai selesai. Itu ya. Kemudian nanti dipresentasikan perwakilan satu kelompok satu orang ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Bisa diulang bersama ya. Kemudian sampaikan apa di sini pendapatan dari saya juga susah atau sering apa yang tidak ada. Bisa dibantu ya.
sudah selesai? Baik. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, kita panggil perwakilan satu kelompok satu orang yang bisa membacakan ya materi yang sudah diberikan atau materi presentasinya. Ya. Capek? Kalau capek kita spinning dulu ya. Olahraga tangan aja biar nggak terlalu bosan. Ya. Coba tangan angkat tangan semuanya. Ya. Angka 1 gini, ya. Angka 1. Tadi gini, kayak tulis, ya. Coba 1, 1, 1. Kalau angka 2 gimana? 2, 2. Coba ayo sama-sama. 2, 2. Tangan ini dulu. 2, 2. Kalau 3 gimana? Coba. 3, 3, 3. Coba angka 4 sampai 5 ya. 4. 1, 2, 3, 4. Berapa ini? Ayo. 4. Angka 4. Coba. Biar tangannya lemes tadi sudah selesai nulis ya. Angka 5 sekarang coba. Ini. Udah terasa lemes kan? Coba. Satu lagi. Baik. Kita mulai kelompok yang pertama. Kelompok pertama dari atas nama siapa? Ikra Winada. Coba maju ke depan. Silahkan dipresentasikan hasil dari artikel semuanya kepada teman-temannya. Di sini bisa dibuka di sini. Suaranya yang keras ya. Saya bilang semua dari penyanyi yang tadi. Nih, ya. Silakan. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang berbentuk monarki dari kita turun-temurun yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin terakhir. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan terjadi konflik politik dalam perang saudara Islam pertama, Fitnah 1. Mencetak mata uang Islam sendiri, Arabisasi, administrasi, memperluas kekuasaan dan membangun Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Spanyol dan India. Mendirikan masjid-masjid besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus. 4. Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Dikenal sebagai khalifah yang adil, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan memperkuat ajaran Islam yang damai. Bagaimana semuanya? Bisa diterima? Ya, silakan. Ada lagi? Ya, tidak ada. Silakan bisa kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan ya. Jadi kesimpulan yang bisa dicapai atau kesimpulan dari Bani Umayyah ini adalah bahwa kepemimpinan atau latar belakang yang pernah didirikan Bani Umayyah ini adalah berasal dari mana? Dari sistem monarki ya. Di sini adapun teladan yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang hari ini apa? Yaitu bahwa dulu zaman Rasulullah atau masa Khulafaur Rasyidin itu kepemimpinan bersifat musyawarah. Jadi perbedaan Khulafaur Rasyidin dengan dinasti Bani Umayyah, kalau Khulafaur Rasyidin itu sistemnya musyawarah. Kemudian kalau sistem Bani Umayyah itu monarki turun temurun. Kalau sistem kepemimpinannya ya dulu sifatnya itu dekat dengan rakyat. Kalau masa Khulafaur Rasyidin, kalau zaman Bani Umayyah itu lebih ke keluarga, ya. Jadi tidak dekat dengan rakyat. Jadi perbedaannya di sini. Jadi kepemimpinan Umayyah itu hancur, ya, karena akibat satu faktor utama dari internal atau dari keluarga, yaitu karena tadi
demokrasi, di mana kepemimpinan atau memilih seorang pemimpin itu harus dengan sistem apa? Musyawarah, kemudian dengan sistem pemilu, bukan coblosan ya, pemilu ya, pemilihan umum. Jadi untuk menghindari apa? Ketidakadilan ya pada kepemimpinan. Yang kedua, keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu mengedepankan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, nilai-nilai yang relevan untuk pemimpin masa kini dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang bisa diterapkan di organisasi ya, misalnya OSIS atau di sekolah, kepala daerah atau siapapun yang memiliki tanggung jawab sosial. Jadi bisa diterapkan kepemimpinan yang adil, itu akan menciptakan suasana pemerintahan yang aman dan tentram. Kemudian kebijakan dinasti Umayyah, apa saja tadi? Arabisasi. Arabisasi itu apa? Penyetaraan bahasa. Jadi misalnya kita bahasa Indonesia semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa. Kemudian pencetakan mata uang sendiri tujuannya apa? Agar nilai mata uangnya sama. Agar apa? Masyarakatnya bisa membeli atau menggunakan uang tersebut agar nilainya sama. Kemudian sentralisasi kekuasaan, yaitu identitas nasional, stabilitas ekonomi dan efisiensi birokrasi. Jadi bahasa resmi nasional itu salah satu untuk menyatukan bangsa. Kemudian perkembangan politik, apa tadi? Sistem monarki, ya. Kemudian konsolidasi kekuatan dalam memperluas pengaruh dan menjaga stabilitas. Dan yang terakhir di sini itu perkembangan sosial dan budaya. Di sini apa? Dalam kehidupan sekarang kita belajar untuk menghargai perbedaan agama, budaya, serta membangun masyarakat inklusif dan toleran. Jadi gunanya dari perkembangan sosial budaya di sini adalah perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang untuk kita menjadi satu atau satu kesatuan. Jadi tidak ada perbedaan antara orang miskin atau orang kaya, orang Islam atau Kristen ya. Itu penyebab dari perkembangan sosial budaya yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Kemudian perkembangan intelek ya. Di situ ada dalam kehidupan sehari-hari bisa dikaitkan yaitu memanfaatkan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan itu penting ya, karena zaman semakin modern, kita mengikuti yang namanya era globalisasi. Jadi kalau zaman dulu tidak ada yang namanya internet atau apa ya yang lain sejenisnya, kalau sekarang sudah bisa diakses dengan mudah. Itulah gunanya dari perkembangan ilmu pengetahuan yang pada masa Bani Umayyah itu sudah ada. Jadi sudah berkembang mulai dari apa? Yaitu ilmu astronomi. Kemudian apa lagi? Selain ilmu astronomi ada lagi tadi contohnya ilmu apa? Kedokteran ya. Selain kedokteran apa lagi? Matematika. Jadi perkembangan ilmu pengetahuannya sudah banyak ya, sehingga bisa dikembangkan dan dimajukan masyarakat pada masa ini. Ada pertanyaan dari kesimpulan tadi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk tugas ya saya kirim di grup kelas ya. Tugasnya nanti saya kirim di grup kelas, bisa dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan ya. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini materi hari ini sudah selesai dan kita bersama-sama bisa membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, mungkin cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.